Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita kali ini yaitu pelajaran matematika. Yaitu materi kita adalah menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Silakan disimak video ini. Nah, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Kemudian yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Ya, pasti kalau di soal cerita itu biasanya kita harus lebih teliti lagi, ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan hal yang diketahui terlebih dahulu dalam soal tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan, ya. Setelah kita ketahui apa yang menjadi soalnya, kemudian pasti ada sebuah pertanyaan. Ya, nanti di situ ada sebuah pertanyaan. Nah, kita harus tentukan dulu apa yang ditanyakan. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Setelah itu kita buat model matematikanya, tapi sesuai dengan soalnya, soal yang ditanyakan. Kemudian yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Adapun yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat sesuaikan dengan yang ditanyakan. Nah, contoh yang pertama, saya baca ke sini aja. Contoh yang pertama yaitu seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, ingat ya, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Ya, kalau di bawah permukaan laut itu berarti negatif. Ya, kita anggap sekarang permukaan lautnya itu adalah titik 0. Ya, permukaan lautnya itu titik 0, dan kalau ke bawah berarti negatif. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Sekarang kita pahami dulu ya soalnya. Apa yang kita ketahui? Diketahui posisi awal sampai dengan 3 meter di bawah permukaan laut, artinya itu negatif 3. Kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, ini sama dengan yaitu negatif 4. Maka yang menjadi pertanyaan, di mana posisi penyelam sekarang? Jawabannya posisi akhir, yaitu negatif 3 ditambah negatif 4. Maka hasilnya negatif 7. Negatif ditambah negatif, hasilnya akan negatif. Jadi posisi penyelam sekarang 7 meter di bawah permukaan laut. Nah, seperti itu ya. Ini yang diketahuinya. Kemudian tentukan hal yang ditanyakan. Ini pertanyaannya ya. Kemudian ini jawabannya. Ya, model matematikanya sesuai ya sama yang menjadi pertanyaannya, harus sesuai ya. Posisi awal 3 meter di bawah permukaan laut sama dengan negatif 3. Kemudian ia menyelam lagi. Nah, menyelam lagi berarti ditambah sejauh 4 meter. 4 meter artinya negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang 7 meter di bawah permukaan laut.
Contoh yang kedua, Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, diketahui suhu awal air yaitu 18 derajat Celcius. Kemudian suhu air setelah es batu dimasukkan turun menjadi 10 derajat Celcius, yang artinya negatif 10 derajat Celcius. Kemudian suhu saat es mencair naik 5 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Yang dipertanyakan, berapa suhu air dalam gelas sekarang? Nah, jawabannya suhu air sekarang yaitu 18 dikurang 10 ditambah 5. Suhu awalnya yaitu 18. Nah, kemudian berkurang ya, jadi suhu air setelah es batu dimasukkan menjadi turun 10 derajat Celcius, maka dikurang 10. Nah, ditambah 5, suhu saat es mencair itu naik 5 derajat Celcius. Jadi matematikanya sesuai, 18 dikurang 10 ditambah 5 sama dengan 8 tambah 5. Kita jumlahkan dulu, 18 dikurang 10 adalah 8. Turunkan 8-nya ditambah 5 sama dengan 13. Jadi suhu air dalam gelas sekarang yaitu 13 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin 3 atau dikalikan 3 jika menjawab benar dan dikurang 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Di babak yang kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soal yang salah. Sekarang, berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Diketahui menjawab benar sama dengan plus 3 atau dikalikan 3. Apabila menjawab salah, maka dikurang 1. Nah, pada babak pertama, tim merah mendapatkan nilai 15. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai tim merah pada babak yang kedua? Jawabannya, nilai akhir tim merah yaitu tim merah mendapat nilai 15 pada awal babak pertama. Ya, babak pertamanya mendapat 15. Ditambah, kenapa ditambah? Karena menjawab benar. Kalau menjawab benar, itu akan dikalikan 3. Sedangkan tim merah menjawab 4 soal dengan benar. 15 tambah 4 dikalikan 3. Kemudian ditambah 2 dikali min 1. Menjawab soal dengan salahnya 2. Kalau jawabannya salah maka min 1. 15 ditambah 4 dikalikan 3 ditambah 2 dikali min 1. Maka jawabannya 15 turunkan ditambah 4 kali 3 12 turunkan tambah 2 kali min 1 sama dengan min 2. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Kemudian kita jumlahkan lagi, 15 ditambah 12 yaitu 27 ditambah negatif 2, turunkan negatif 2 nya sama dengan 25. Nah, jadi hasilnya 25. 27 positif ditambah negatif 2. Dalam penjumlahan, kalau yang positifnya lebih besar maka hasilnya akan positif. Kalau negatifnya lebih besar maka hasilnya akan negatif. Jadi 27 ditambah negatif 2 sama dengan 25. Lawan dari penjumlahan yaitu pengurangan. Contoh yang keempat, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius.
pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Sekarang kalian lihat di sini ada sebuah garis bilangan yang ke atas ya, yang vertikal ya vertikal. Kan biasanya kita yang horizontal, yang lurus ke samping itu. Ya ini kita anggap ke atas dulu ya. Kita buat ke atas dulu bisa juga soalnya. Atau kalian boleh sendiri mau buat yang lurus itu boleh ya. Jadi temperatur udaranya di sebuah kota pada siang hari yaitu 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Diketahui suhu pada siang hari yaitu 2 derajat Celcius. Kemudian suhu pada malam hari turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Sekarang pertanyaannya, berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam? Jawabannya sekarang lihat. Pada siang hari ini ya, pada siang hari suhu pada siang hari itu 2. Ya, ada di titik 2 karena 2 derajat Celcius. Kemudian kita hitung sampai ke negatif 5 karena pada malam hari yaitu turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Sekarang kita hitung berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada malam hari negatif 5 nih ya. Jadi dari titik 2 sampai ke titik negatif 5 atau dari suhu siang ke malam hari yaitu adalah 7. Sekarang matematikanya bagaimana? Besar penurunan suhu siang dan malam yaitu 2 dikurang negatif 5. Kenapa dikurang? Karena dari siang ke malam turun ya. Maka hasilnya 2 ditambah 5. Kenapa kok ditambah? Karena lawan dari pengurangan yaitu adalah penjumlahan. Lawan dari negatif yaitu positif. Maka 2 tambah 7 sama 2 tambah 5 sama dengan 7. Sesuai ya. Jadi dari siang dari negatif dari 2 derajat Celcius sampai ke min 5 derajat Celcius yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh yang kelima, Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Diketahui lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1. Kemudian Andi naik lagi ke lantai 6. Yang menjadi pertanyaan, di lantai berapakah Andi sekarang? Nah, perhatikan. Lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1. Nah, ini lantai 1. Ya, ini lantai 1. Lahan parkir berada di 2 lantai di bawah lantai 1. Sekarang kita hitung 1, 2. Jadi lahan parkirnya ada di titik min 1. Kita sekarang Andi naik ke lantai 6. Kita hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka Andi berada di titik 5. Jawabannya posisi Andi sama dengan negatif 1 yaitu lahan parkirnya berada di titik min 1 ditambahkan 6 karena Andi naik ke lantai 6 maka jumlahnya adalah 5, positif 5 nih ya. Negatif 1 ditambah 6 ya, karena nilai positifnya lebih besar maka hasilnya akan positif seperti itu. Contoh yang ke-6, suhu sebuah freezer mula-mula min 18 derajat Celcius. Freezer itu apa ya? Kulkas yang di atas itu yang buat es batu. Nah, karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala,
perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Diketahui suhu freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik 10 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Ini nggak ada plusnya ya. Ini nggak ada plusnya. 10 derajat Celcius. Suhu turun lagi 8 derajat Celcius sama dengan min 8 derajat Celcius. Yang menjadi pertanyaan, berapa suhu di dalam freezer sekarang? Jawabannya, suhu di dalam freezer sekarang yaitu min 18 ditambah 10 dikurang 8. Hasilnya adalah min 8 ditambah min 8. Min 18 ditambah 10 ya. Lawan dari penjumlahan yaitu pengurangan. Karena nilai negatifnya lebih besar, maka hasilnya akan negatif. 18 dikurang 10 yaitu 8. Jadi min 8. Lawan dari pengurangan yaitu penjumlahan, maka dijumlahkan. Negatif 8 ditambah negatif 8 hasilnya negatif. Tinggal kita tambahkan 8 tambah 8 sama dengan 16. Hasilnya negatif 16. Ya, jadi suhu di freezer sekarang yaitu min 16 derajat Celcius. Contoh yang ketujuh, suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Diketahui suhu ruangan pada mula-mulanya 25 derajat Celcius. Kemudian suhu ruangan turun menjadi 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Jawabannya, besar penurunan suhu yaitu 25 dikurang 20. Jawabannya adalah 5. Jadi, besar penurunan suhu ruangan tersebut adalah 5 derajat Celcius. Oke, nah itu adalah langkah-langkah cara menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Nah, disimak videonya baik-baik, dipelajari. Terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.